Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kali ini kita lakukan penyelidikan lanjutan setelah berapa minggu kita gunakan regen. Dan sekaligus kita akan membahas, Pak, apakah boleh, Pak, kalau regennya kita mix dengan MKP KNO 3 putih. Tolong penjelasannya, Pak. Oke, akan kita jelaskan ya sebentar lagi, sahabat ya. Oke, baik sahabat ya. Ini terlihat di hadapan sahabat tadi sudah saya lakukan pencucian sehingga menjadi terang, sahabat. Jadi ini waktunya lakukan pencucian, sahabat ya. Kalau keadaan di tempat sahabat sama persis seperti ini sudah waktunya ya. Saya lakukan pencucian ini setelah melewati pembungaan ketiga. Jadi di tempat kami pembungaan ketiga sudah lewat, sahabat. Sudah habis. Jadi sudah waktunya kita lakukan pencucian. Oke, baik. Ini di video kita waktu itu kita mengambil video di sini ya, di pohon ini, sahabat. Masih ingat ya, kalau sahabat yang baru datang ya, baru kenal dengan channel ini, silahkan kunjungi video sebelumnya. Nah ini ya, perkembangan terkini, sahabat. Terlihat buahnya semakin banyak, sahabat. Kenapa? Karena tidak ada lagi pengganggu tanaman kopi seperti hama semut, gitu ya, sahabat ya. Dan juga kutu-kutuan, sahabat. Nah jadi ada pertanyaan dari sahabat kita, Pak, apakah cukup semut aja yang mampu dibasmi oleh regen? Tidak juga, sahabat. Saya tengok kutu-kutuan ya, laba-laba jaring, bahkan seperti yang lain-lainnya itu banyak juga kena basmi, sahabat. Nampak pertumbuhannya dan buahnya sangat cepat besar, sahabat. Cepat sekali besar. Nah, jadi sahabat tani yang belum menonton ini silahkan tonton di video saya sebelumnya, sahabat ya. Di sana ada contohnya. Di sana membuktikan pohon ini juga ya, waktu kita lakukan penyepraian regen tadi, sahabat ya. Luar biasa. Ini sudah sangat tua ya, sahabat. 34 tahun nih, sahabat. Jadi kalau kita tahu tekniknya, pemangkasannya, kopi berapapun usianya puluhan tahun pun masih bisa kita buahkan ya, sahabat ya. Oke, baik sahabat tani, di hadapan sahabat tani ini pupuk MKP Cap Pak Tani ya. Dan ini regen. Dari warna dan simbolnya masih sama ya dengan yang kita pakai di waktu itu, sahabat ya. Regen tulisan merah ya. 50-nya ini masih warna kuning ya, sahabat ya. Seperti itu, sahabat. Nah jadi tidak berubah, saya tetap memakai yang ini. Kenapa? Karena saya sudah lama pakai ini yang simbol serta warna tulisannya seperti ini, karena sudah saya yakini banyak yang original ya. Tapi kalau tulisannya tidak warna merah, nah itu saya rasa saya sanksi ya, sahabat tani ya. Karena apalagi sekarang harga insektisida itu nggak murah. Jadi bayangkan kalau kita salah beli ya, sahabat ya, sangat merugikan sekali, sahabat. Nah jadi untuk sahabat yang bertanya ya, Pak, apakah MKP dengan regen bisa di mix? Sangat bisa, sahabat, jelas sangat bisa. Apalagi kalau KNO 3 putih ya. Apalagi kalau sahabat tani mungkin tidak menggunakan MKP KNO 3 putih, mungkin menggunakan produk lain yang unsur sama ya. Apa saja yang penting kimia itu tetap bisa kok ya, karena regen ini kan produk kimia, sahabat. Ini produk kimia, jadi tidak ada masalah, sahabat. Yang kita khawatirkan apa, sahabat? Kita menyediakan pupuk organik cair misalnya ya, POC ya, pupuk organik cair, lalu kita collab, kita mix dengan pupuk kimia. Nah itu yang kita khawatirkan. Karena apapun ceritanya, kalau kimia melawan organik, tetap organik bakal kalah ya, terutama bakteri-bakterinya. Nah itu bakteri-bakteri baik yang ada dalam organik itu akan mati, begitu, sahabat. Kalau itu kita takut ya, tetapi kalau ini tidak, sahabat, kita tak perlu khawatir. Loh, dari mana tahu, Pak? Apakah sudah uji? Sering, bukan lagi sudah sering, sahabat ya. Mungkin sudah puluhan kali, sahabat. Nah, jadi intinya begitu, sahabat. Saya kalau tanaman kopi saya belum terserang secara brutal, saya tidak akan pakai ini. Nah, lalu dengan cara apa? Apa, Pak? Dengan cara yang sehat, seperti pemangkasan ya, pruning, sahabat. Karena waktu kita lakukan pruning, itu secara otomatis cabang-cabang yang terkena hama-hama, baik semut, trips dan lain-lain, itu akan terpotong, sahabat ya. Atas nama cabang atau ranting yang terkena hama semut, trips, itu biasanya akan menunjukkan cabangnya jelek, kehitaman, bahkan rapuh. Itu udah fatal kali, biasanya rapuh ya, sahabat. Nah sudah pasti kita kan nggak diam saja. Kalau kita sudah pegang gunting, sudah pasti kita akan lakukan pemangkasan ya. Nah oke, karena ada pertanyaan yang muncul ya,
pengguna Regen dan MKP ini, apakah bisa di collab, apa bisa di mix. Pokoknya kalau dengan Regen sahabat, semua bisa sahabat. Mau pupuk apa saja bisa, baik MKP maupun yang bukan gitu ya. Sama-sama kimia, kalau ketemu ya tidak ada masalah. Tetapi Pak, ada juga loh Pak, kalau kita gunakan insektisida kimia, kita campur dengan MKP, itu akan berubah zatnya Pak, gitu ya. Fungsinya akan berubah. Tetapi sejauh ini dari yang saya pakai sahabat, tidak ada yang berubah sahabat. Ya, tetap baik-baik saja. Hamanya tetap pergi, semutnya tetap hilang, tripsnya pun hilang. Dan pupuk-pupuk daun yang kita berikan atau pupuk tabur, itu fungsinya tetap melebatkan buah. Tidak ada kekurangan satu apapun sahabat. Jadi tidak ada masalah ya sahabat ya. Nah jadi contohnya seperti apa Pak? Kalau kita memberikan Regen dan MKP ini, kata Bapak, dalam masa pembungaan itu dilarang keras. Bener ya, sudah jelas ya. Dalam musim pembungaan kopi jangan coba-coba berikan insektisida semut gitu ya. Jangan coba-coba. Tetapi kalau MKP bagaimana? Di saat pembungaan sangat wajib diberikan, harus. MKP KNO3 putih ini paling baik, paling ideal itu diberikan di saat mau masuk, hingga masuk, dan waktu akhir penghabisan pembungaan itu wajib diberikan MKP. Yang jangan apa? Regen jangan. Di saat pembungaan, di situ kita lihat banyak semutnya, udah banyak bunganya ya. Kita berikan Regen, itu seketika rontok sahabat. Ya, kalau nggak percaya silahkan Anda uji, karena saya bicara dengan melalui uji coba. Bukan asal-asal ngomong, bukan semata-mata Pak Peri kan asal tebak, itu kan karena kimia. Jadi bertemu pembungaan ya pasti rontok, karena pembungaan datangnya secara alami. Nah, bukan hanya itu saja sahabat. Ya, di saat kopi mengalami pembungaan, di situ kopi itu lagi belajar untuk berkembang menjadi mata yuyu, pentilan ya, buah gitu. Jadi karena pembungaan kopi ini masih sangat sensitif, kadang tersentuh tubuh kita bisa rontok sahabat. Terlebih-lebih kalau kita berikan insektisida atau apapun yang kimia ya. Jadi intinya seperti ini sahabat. Jangan berikan racun insektisida yang tujuannya membasmi hama ya. Yang tujuannya untuk mengatasi jamur upas ya, atau yang ada kandungan fungisidanya, itu sebaiknya jangan dulu sahabat. Jangan dulu. Nah, biarkan aja dulu, ketika nanti buahnya sudah menjadi mata yuyu, itu sudah bisa digunakan ya, seperti itu ya sahabat ya. Apalagi terlebih kalau keadaan sudah seperti ini. Ini sudah sangat bisa sekali kok sahabat ya. Sangat bisa, tidak ada masalah sahabat. Nah, kalau seperti keadaan yang nampak di hadapan sahabat tani ini seperti ini sudah sangat bisa. Kalaupun diberikan Regen pun tidak ada masalah ya, tetap kokoh dan tetap baik-baik saja. Apalagi dalam Regen ini ada kandungan ZPT-nya ya, ZPT yang bisa mengatur struktur tanaman kopi kita yang tadinya rusak, yang pertumbuhannya udah rusak akan bagus kembali. Namun semuanya butuh proses ya. Loh, jadi Pak, Bapak menggunakan Regen untuk membasmi hama ini berapa kali loh Pak dalam setahun? Tergantung sahabat. Kalau ada serangan ya kita beri, kalau nggak ada ya tidak. Kalau serangannya sangat kecil, ngapain kita beri sahabat? Sayang tanaman kopi kita sahabat ya. Karena ini tanaman kopi sahabat. Mungkin kalau tanaman cabai, palawija, sayur mayur ya mungkin harus ya. Karena cabang dan daunnya lebih lembut gitu. Beda dengan kopi. Kopi lebih kasar seperti ini. Jadi masih adalah daya tahan dan kekuatan. Ya ini contohnya ya. Ini contoh udah bisa diberikan Regen, sudah aman ya. Coba lihat sahabat ya. Kalau sudah aman dari semut sahabat, ini pertumbuhan buah lanjutannya aman nih, tuh berkilat, bersih sekali sahabat tuh. Tidak ada bekas-bekas hitam, tidak ada hama satupun yang berkeliaran sahabat. Nah ya, aman kan? Tuh seperti itu. Nah oke, jadi jelas ya sahabat ya. Regen kita campur dengan MKP, MKP campur ke dalam Regen, KNO3 campur ke Regen misalnya, atau pupuk merek lain lah ya. Jangan nanti dikira saya endorse, saya nggak ada apa-apa ya. Itu kalau selama pembungaan kopinya sudah berakhir dan menjadi mata yuyu, itu sudah bisa kok dilakukan pembasmian hama, baik hama kutu trips ya, hama-hama semut dan juga obat-obatan untuk mencegah jamur layu fusarium sahabat ya, atau jamur kupas. Nah sampai saat ini jamur kupas belum ada jawaban pastinya sahabat.
Kalau untuk pencegahannya sih ada, tetapi untuk obat secara pasti menyembuhkan tanaman kita dari layu atau jamur upas itu belum ada. Kenapa begitu? Karena saya sudah coba-coba, tapi yang ada ya tetap sama saja sahabat. Yang jelas pencegahannya cuma yang ada, tapi obatnya tidak ada dan belum ada. Walaupun banyak yang bilang pakai Trichoderma lupa, masa itu aja nggak tahu. Sudah saya coba Trichoderma merek apapun yang ada di produk di toko pertanian sudah saya coba, hasilnya nihil dan zonk. Tidak percaya silakan Anda coba ya. Oke, baik. Jikalau di tempat sahabat tani dan keadaan sudah seperti ini sudah terlihat buahnya sudah mau habis ya. Namanya aja ini kopi Ateng Super. Ateng Super ini ya seperti itu sahabat. Awalnya berbuah sangat banyak, sekali panen banjiran buahnya ya. Lalu selepas itu akan berkurang dan berdampak seperti ini. Oke, kita tidak membahas ini, tetapi kita bahas Pak, kalau keadaan buah merah sudah memerah seperti ini Pak, apakah aman kita berikan reagent? Aman sekali, tidak ada masalah ya, aman sekali sahabat. Nah, jadi kalau udah seperti ini sahabat, jangan berikan NKP lagi, cukup hentikan dulu sahabat. Fokuskan ke kalsium sahabat untuk menjaga pemerahan buah tetap normal, terhindar dari kerontokan di saat musim ekstrim. Dan yang ketiga, bobot bibitnya, bibit bobot ya, atau biji lah ya, isi bijinya itu lebih berat dan padat sahabat. Jadi terhindar dari yang namanya biji kosong sebelah, seperti itu ya sahabat ya. Nah, aman kok sahabat, pakai saja tes ya. Nah, bagaimana kalau di tempat Anda keadaan pohonnya seperti ini ya sahabat ya, persis seperti ini. Apakah aman itu Pak jika kita berikan reagent Pak untuk membasmi hama-hama? Tetap aman sahabat. Mana buktinya Pak? Ya ini, aman sahabat ya. Jadi kita berikan reagent ini selain membasmi hama, ada ZPT-nya. Jadi memperbaiki kembali tanaman kita yang rusak tadi akibat gangguan hama ya sahabat ya. Nah, terlihat sangat jelas ini ya. Tuh sampai di bawah sana sahabat. Ini juga sudah saya lakukan pencucian pelan-pelan sahabat. Tujuan pencucian untuk mempercepat pemerahan buah kopi. Kalau kopi yang masih kecil seperti ini untuk mempercepat membesarkan buah kopi. Ya, yang kopinya sudah besar, yang buahnya sudah besar maaf, itu akan mempercepat pemerahan buah. Jadi akan mempercepat apa fungsinya? Mempercepat cuan masuk. Terlebih di saat ini di tempat kami sebagian harga yang paling tinggi sudah mencapai 32.000 per kilo buah ceri sahabat. Gila. Belum ada dalam sejarah sahabat ya. Belum ada dalam sejarah, baru ini di tahun 2025 tercatat harga kopi naik sangat maksimal. Jadi petani kopi Arabica sangat bahagia. Dan yang mempunyai impian kepengen beli mobil roda 4 ya silakan dibeli, sudah berani ya gitu ya. Nah, mantap sahabat. Nah, oke, jadi semoga jelas ya sahabat tadinya. Saya sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya bagikan sejelas-jelasnya pada sahabat tani. Tetapi jika memang masih ada kekeliruan atau hal yang belum saya jawab, mungkin kelupaan, silahkan ditanya saja sahabat ya. Nah, jadi intinya sahabat menggunakan reagent MKP kalau di mix itu silahkan boleh, apapun itu pupuk kimia boleh, karena reagent bersifat kimia. Yang jangan itu adalah kalau kita berikan insektisida organik ya, atau pestisida organik seperti itu, lalu kita collab dengan kimiawi ya akan bertabrakan. Jadinya nanti yang organik tadi bakteri-bakteri baiknya akan mati, itu sia-sia. Tapi kalau kimia bertemu dengan kimia ya aman-aman saja sahabat ya. Pokoknya intinya bebas deh pupuknya ya, nggak mesti MKP, karena banyak kok di toko pertanian pupuk mahal, pupuk bagus ya, mungkin ada lebih bagus dari MKP sahabat ya. Nah, semoga keterangan ini sangat membantu sahabat tani ya. Silahkan dicoba sahabat tani, jangan nonton saja. Silahkan setelah nonton ini coba terus praktekkan. Tapi ingat cara aplikasinya, kalau di pagi hari dari jam 6 sampai jam 10 itu batas terbaik ya. Kalau nggak sempat pagi, kesorean misalnya, oke, dari jam 3 atau dari jam 4 sore sampai jam 6. Lebih bagus sampai malam kalau memang tahan ya. Kalau tempat kami ini sahabat jam 5 aja sudah dingin sekali sahabat, nggak akan tahan. Oke, semoga membantu untuk sahabat tani semua dimanapun Anda berada ya. Salam dari kami, petani kopi Aceh. Dan saya berlokasi di Bener Meriah ya, jadi bukan di Aceh Tengah, di Bener Meriah ya. Oke lah kalau begitu sahabat tani ya, saya akan lanjutkan pekerjaan saya. Saya belum sempat melakukan ini sahabat, tapi setidaknya saya sudah bagikan request, saya sudah sepilkan pada sahabat tani. Dan mungkin saya akan gunakan nanti setelah buahnya habis dan
saya akan lakukan pemangkasan lagi, lalu setelah itu barulah begitu mau masuk pembungaan baru saya akan lanjutkan pemberian MKP KNO3 putih. Ini karena dua obat ini kan, dua produk, jadi saya pegang pakai tangan kiri ini pegal nih sahabat, berat nih. Ini MKP 1 kiloan ini sahabat ya. Oke, kalau begitu sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.